Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yaitu pembuatan store prosedur ya. Jadi di dalam store prosedur ini nanti kita isi perintah-perintah query untuk memanipulasi data yang ada di dalam masing-masing tabel ya. Oke, seperti biasa langsung aktifkan Sun, Apache dan MySQL nya, kemudian masuk ke menu PHP MyAdmin ya, kita masuk ke database nya ya, kita masuk ke database nya, laporan pengaduan, ya, kita masuk ke menu rutin untuk membuat store prosedur. Di sini kita masuknya ke dalam menu rutin. Oke. Selanjutnya klik add routine. Add routine, kita isikan masing-masing rutinnya. Ini nanti kalau misalkan satu tabel ada 4 CRUD, ada insert, select, update dan delete ya. Kalau misalkan ada 4 tabel berarti kurang lebih ada 20 ya. Walaupun ini mungkin belum mencapai tahap yang yang lain ya, seperti cari data atau mungkin yang login ya. Kita abaikan dulu yang itu ya, kita fokusnya yang CRUD dasar dulu ya, pembuatan store prosedurnya yang CRUD dasar dulu ya. Kita beri nama, misalkan kita ingin membuat fungsi store prosedurnya ini atau prosedur tersimpan ini untuk menampilkan data. Nah, data misalkan data masyarakat. Oh ya, ini nantinya di project aplikasinya ini nanti kita harus membuat dua konsep ya, atau mungkin dua model ya. Yang pertama adalah back end, yang kedua adalah front end. Kalau back end ini untuk fitur admin ya, fitur adminnya atau petugasnya. Kemudian untuk yang front end ini yang untuk masyarakat supaya bisa mendaftarkan diri sampai dengan membuat laporan pengaduan. Untuk parameternya kita hapus saja ya. Ini kita bikinnya yang di sisi backend dulu saja ya untuk store prosedurnya. Yang penting sebagai syarat untuk persiapan UKK, karena di kolom penilaian kalau tidak salah itu ada kolom penilaian store prosedur. Jadi store prosedur di sini mungkin sebagai syarat ya, hanya sebagai syarat saja. Tapi kalau misalkan nantinya ingin dikembangkan ke dalam project yang lebih luas lagi ya, project yang sesungguhnya untuk dipakai untuk masyarakat pengguna internet ya, terutama ya, itu bisa dikembangkan lagi ya, fitur keamanannya dan lain sebagainya. Nah, karena ini sebagai syarat untuk menghadapi UKK, kemudian untuk mencapai nilai-nilai yang diujikan atau kompetensi yang diujikan, kita ambil beberapa saja dulu ya, karena untuk membahas store prosedur ini juga agak lama kalau misalkan kita fokusnya ke store prosedur. Oke, kita bikin yang pertama adalah store prosedur untuk menampilkan data masyarakat. Ketika perintah SQL nya select bintang from tabelnya dari masyarakat ya. Sudah, ini terus di go saja. Nah, caranya seperti ini. Oh ya, karena kadang kita juga tidak bisa melihat ya apakah itu relasinya menuju kemana ya. Kalau mungkin hanya 4 tabel masih tidak masalah, tapi kalau misalkan lebih dari 4 tabel, nah itu kita butuh ambil referensi dulu ya. Jadi kita tampilkan dulu
model atau desain dari relasi tabelnya. Di sini ya kita sudah relasikan ya. Seperti di video sebelumnya kita sudah membuat tabel beserta relasi. Ya. Dan sekarang kita membuat store prosedurnya. Nah, untuk store prosedur di sini juga kita harus melakukan join query juga ya. Ini yang kita pakai adalah join query umum saja. Join query umum. Kita tambahkan lagi. Nah, kita kasih join query di sini. Nah, untuk yang masyarakat di sini kita tambahkan parameternya ya sesuai dengan jumlah kolom yang ada di tabel masyarakat. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang ada di store prosedur atau di add routine-nya ini juga ada 5 parameter. Karena untuk yang kolom link di sini kita harus menginput datanya secara manual. Enggak otomatis, jadi kita harus menginput secara manual juga. Kita kasih nama untuk parameternya ya, menyesuaikan dengan yang ada di kolom.
pilihkan saja. Pun pajak 13 pajak. Ya, karena nama rutinnya adalah tambah data, jadi untuk perintah SQL-nya atau definisi SQL-nya ya perintah insert ya. Kemudian di bagian values kita isikan nama masing-masing dari parameternya ya, untuk sumber datanya. Kita cek lagi apakah isi dari values itu sudah sama dengan yang dari kolom 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah dinego, kemudian kita bikin fitur tambah data yang lainnya ya, untuk tabel yang lain juga. Nah, untuknya pengaduan di sini, untuk ID pengaduan kita tidak usah menambahkan ya, untuk di parameternya tidak usah kita tambahkan karena kita sudah mencentang AI ya. AI itu adalah auto increment seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan. AI di sini fungsinya untuk membuat nomor urut otomatis, jadi untuk datanya juga otomatis sudah terisikan oleh sistem yang ada di DBMS MySQL. Nah, untuk jumlah parameter berarti kita kurangi yang ID pengaduannya. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sama ya. Oke, selanjutnya kita isikan nama parameternya menyesuaikan dengan yang ada di kolom pengaduannya. Oh maaf, mencet ya. Keyboardnya agak bermasalah kayaknya.
Nah, yang terakhir adalah tabel tanggapan. Tadi kita sudah menambahkan tabel yang petugas juga, ID petugas dan ID tanggapan. Itu konsepnya sama seperti yang pengaduan ya, yaitu ID tidak usah ditambahkan parameter karena datanya sifatnya otomatis dari sistem. Kita bikin yang tambah data untuk tanggapan, ada 4 kolom. Nah, untuk tampil dan tambah sudah selesai. Selanjutnya kita bikin yang lebih sedikit itu yang hapus. Kita bikin yang store prosedur, hapus data terlebih dahulu. Nah, untuk yang hapus di sini, ini sebenarnya tidak perlu sampai menghapus data masyarakat ya, karena sifatnya dari data masyarakat untuk yang akun ini bersifat sensitif. Jadi untuk di tampilan backend itu nggak perlu ditambahkan fitur hapus masyarakat. Nah, untuk hapus kita sudah bikin 3, khusus yang masyarakat tidak usah dihapus datanya karena sifatnya itu adalah lebih ke personal ya, untuk akun di sini. Jadi mungkin kalau misalkan dikembangkan lagi, hanya yang bersangkutan yang bisa menghapus, karena ini hanya sebagai syarat untuk UKK ya.
tidak usah saja ya. Selanjutnya kita bikin yang edit. Kita bikin yang edit. Nah, kalau edit di sini hampir sama ya seperti yang tambah, cuma di sini nanti semua kolomnya ditambahkan, ditambahkan. Kalau misalkan yang tambah, contohnya di pengaduan itu ID pengaduannya tidak diikutkan, tapi kalau untuk edit ID pengaduannya harus diikutkan. Nah, jadi semua kolomnya nanti dipakai. Nah, kita mulai dari yang tugas dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Nah, kita bikin parameternya sejumlah 6 kolom. Selanjutnya yang tanggapan, ada 5 kolom.
bikin juga yang masyarakat ya. Jadi ini sekalian untuk yang front end. Jadi sebenarnya untuk yang di masyarakat ini di sisi front end ya. Jadi untuk yang back end tidak perlu untuk mengedit akun, untuk masyarakatnya nggak perlu. Untuk masyarakat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, khusus yang nick ini tidak boleh diedit ya, karena ini sebagai kunci. Jadi kalau misalkan sudah terkunci, jadi datanya nanti kita patenkan supaya tidak bisa diedit ya. Walaupun sebenarnya ini juga perlu revisi kalau misalkan untuk project yang nyata, maksudnya untuk dipakai beneran ya. Karena ini untuk UKK, sekali lagi ini sebagai pembelajaran saja ya, nanti bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman YouTuber atau pecinta video YouTube ya. Nah, yang terakhir ini kita fokus di pengaduan. Nah, ini yang pengaduan juga di sisi front end. Jadi untuk yang mengadukan di sini, yang berhak adalah masyarakat. Tugas tidak ada hak untuk mengedit. Tapi kita tetap tambahkan juga. Jadi store prosedur ini campur ya. Back end dan front end kita campur saja, nggak masalah. Oh ya, untuk yang pengaduan, karena ini nanti di sisi front end, nanti di sisi back end juga ada ya. Di sisi back end nanti hanya mengupdate statusnya akan berubah. Nah, berubah jadi tadinya 0, kemudian diproses, terus yang terakhir selesai. Nah, untuk yang masyarakat itu hanya bisa mengedit tanggal, kemudian nick yang otomatis ini nicknya akan berubah, kemudian isi laporan, dan yang terakhir adalah foto ya. Kalau status memang otomatis kalau belum ditanggapi pastinya adalah 0. Jadi untuk yang ini, yang store prosedur yang sedang kita kerjakan ini khusus untuk yang masyarakat ya. Jadi kalau yang edit status pengaduan untuk yang backend kita manual saja di project aplikasinya.
lanjut. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Selanjutnya kita isikan perintah query-nya. Kalau sudah, kita klik go. Oke, untuk proses store prosedur ya. Store prosedur untuk menyimpan crop ini sudah selesai. Sementara kalau misalkan teman-teman mau menambahkan sendiri untuk yang login, terus yang tadi yang update status untuk yang backend itu juga boleh ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan sendiri kalau misalkan dibutuhkan ya di store prosedur. Tapi untuk di video tutorial ini kita akan bikin di sisi aplikasinya saja. Oke, selanjutnya kita tes dulu. Nah, tesnya mungkin tidak semuanya ya, mungkin hanya beberapa sampel saja. Contoh di sini kita pilih yang tampil, kita execute ya, untuk mencoba apakah perintah query-nya jalan atau mungkin ada yang error karena mungkin salah pengetikan ya. Kita tes hasilnya. Ya, kalau misalkan tidak ada yang error, ya, seharusnya langsung muncul entah itu ada data atau tidak ada. Ya, di sini muncul ya. Nah, di sini juga ada pesannya juga tercentang hijau. Perintahnya query itu berhasil dieksekusi. Kalau misalkan muncul error nanti ada kotak warnanya merah, jadi ada pesan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Kita harus kalau misalkan kita belum tahu artinya ya, kita bisa memanfaatkan Google Translate atau sejenisnya. Selanjutnya kita coba tes untuk yang tambah petugas ya. Kita coba tambah petugas. Nah, di sini petugas kita coba isikan, misalkan namanya adalah username-nya, passwordnya, misalkan admin. Nah, tidak ada tampilan error, seharusnya perintahnya berhasil dieksekusi ya. Nah, perintahnya berhasil dieksekusi.
Kita bisa melihatnya juga di tabel ya. Kita cek tabel tadi yang saya tambahkan adalah tabel petugas. Jadi kita ceknya di tabel petugas. Nah, di sini sudah masuk ya. ID petugasnya otomatis akan terisi angka ya, angka dimulai dari angka 1 kalau misalkan datanya masih kosong. Jadi otomatis akan terisikan angka 1. Nah, kemudian kita coba yang edit juga. Ya, edit di sini yang petugas juga. Nanti kalau teman-teman mau mencoba yang lain, yang store prosedur yang lain, silahkan ya, dicek semuanya. Jangan sampai ada yang error, karena kalau misalkan di sisi database-nya ada yang error, nanti ketika kita mengerjakan project aplikasi, ketika ada kendala error, nanti kita agak kesulitan untuk mencari atau menemukan titik masalahnya ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pengerjaan aplikasinya, kita cek dulu di bagian database-nya. Ya. Jadi saya masuk lagi ke menu rutin. Nah, di sini saya ambil yang edit petugas juga, karena tadi ya ada data, yang sudah ada data adalah yang di tabel tugas. ID-nya adalah 1 tadi, karena hanya ada 1 data ya, jadi otomatis hanya dimulai angka 1. Misalkan namanya adalah Putra, diganti menjadi Putra Pratama misalkan. Username-nya misalkan tetap Putra, passwordnya Pratama. Teleponnya misalkan saya ganti 1 huruf saja, 1 angka. Akhirnya tetap admin. Nah, di sini sudah tercentang hijau, seharusnya sudah berhasil. Kita cek di tabel petugas. Nah, di sini sudah berubah menjadi Putra Pratama, dan username Putra, passwordnya Pratama. Itu untuk pembuatan store prosedur ya. Walaupun mungkin hanya di satu materi, yaitu di store prosedur, tapi memakan waktu agak lama juga ya. Kalau misalkan tabelnya semakin banyak, maka store prosedurnya akan semakin banyak pula ya. Karena ini hanya sekedar syarat adanya nilai store prosedur di ujian kompetensi keahlian tahun ini ya, yang memilih paket 2 ya. Ya, jadi tidak masalah kalau misalkan tidak lengkap 100% ya. Yang penting ada nilainya. Itu untuk sesi materi ini. Selanjutnya kita memasuki bikin tampilan untuk aplikasinya, atau mungkin kita sudah fokus ke project aplikasinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.